Ya, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Sebanyak 576 peserta didik dan 70 tenaga pendidik dari berbagai jenjang, mulai dari kelompok bermain hingga sekolah menengah atas tampak mengenakan pakaian ihram untuk melakukan manasik haji. Manasik haji ini diselenggarakan secara serempak oleh perguruan Muhammadiyah setempat, sebuah kegiatan edukatif yang tidak hanya syarat nilai-nilai keagamaan, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan sejak usia dini. Kegiatan ini diawali dengan pembekalan intensif bagi para guru yang dilaksanakan pada 24 April 2025. Dalam sesi tersebut, Wan Nuri, seorang tokoh yang berpengalaman dalam pembinaan ibadah haji, memberikan simulasi serta pendalaman materi seputar rukun dan tata cara pelaksanaan haji. Para guru diharapkan mampu menjadi pembimbing yang tidak hanya memahami teknis manasik, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini pun mendapat perhatian dan dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Wakil Ketua PDM Tuban Abdul Halim hadir secara langsung dan menyampaikan harapannya agar manasik haji semacam ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pasalnya, pendidikan yang baik diperkenalkan sejak dini dan terus diulang-ulang agar tertanam kuat dalam hati dan menjadi bagian dari kehidupan anak didik. Alhamdulillah, ini kegiatan ini sangat luar biasa sehingga bisa diikuti oleh semua anak-anak mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA, sehingga kegiatan ini sangat meriah sekali. Jadi saya pikir ini kegiatan yang sangat luar biasa dan harus sering diadakan tiap tahun sehingga memberi pembelajaran yang positif untuk anak-anak didik kita. Pembelajaran yang bagus itu harus selalu diulang dan diulang lagi supaya nanti ilmu ini menancap di otak dan hati anak didik kita. Jadi pembelajaran yang bagus yaitu pembelajaran yang selalu diulang-ulang. Suasana kegiatan pun berlangsung hikmat dan penuh antusias. Anak-anak tampak bersemangat mengikuti setiap tahapan manasik dari ihram, tawaf mengelilingi replika Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah hingga melempar jumroh. Meski usia mereka masih belia, semangat belajar dan memahami ibadah haji sangat terasa. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, sebanyak 70 peserta ikuti pelatihan pengasuhan yang digelar di Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. Pelatihan pengasuhan yang digelar Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan berlangsung selama 3 hari 2 hingga 4 Mei 2025. Pelatihan ini diselenggarakan di Aula Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan Aula Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dengan diikuti 70 peserta dari anggota MPKS PDM Lamongan serta pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Selamongan. Kegiatan ini mengusung tema pelatihan pengasuhan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kesos yang profesional dan diisi oleh sejumlah narasumber yang membahas beragam isu strategis di bidang pengasuhan. Ahmad Labib, anggota DPR RI sebagai pembicara dalam pelatihan, mengatakan MPKS Muhammadiyah Lamongan perlu terus hadir untuk merangkul masyarakat yang belum memiliki identitas resmi seperti KTP, meskipun mereka adalah warga negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan layanan sosial. Fokus saya, kaum mustadafin itu selama ini kan di gerakan kita di Muhammadiyah itu agak cenderung fokus kepada anak yatim. Nah, sesungguhnya saya tadi memberikan wacana bahwa kaum mustadafin itu harus diperluas kepada mereka-mereka yang secara substansial itu stateless oleh situasi. Jadi tidak punya kewarganegaraan meskipun mereka warga negara Indonesia. Saya contohkan misalnya adalah mereka yang tergolong T4. T4 itu orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya KTP, tidak punya orang tua. Nah, itu masih banyak gitu. Termasuk adalah mereka-mereka anak jalanan. Mereka ini sesungguhnya
kondisinya jauh lebih miris dibanding anak-anak yatim yang sesungguhnya secara nasab masih bisa diurut. Sementara yang anak-anak anjal T4 ini kadang-kadang identitas kewarganegaranya nggak ada, KTP pun nggak ada. Jadi karena KTP identitas nggak punya, mereka sesungguhnya stateless, padahal ada di dalam negeri kita gitu. Nah ini banyak, karena itu perspektifnya atau gerakan MPKS ke depan ini harus sudah mulai berusaha berbasis data, kemudian menggunakan statistik yang tepat supaya sasaran kegiatan MPKS ini tidak hanya sekupnya seperti sekarang yang anak-anak yatim piatu saja. Kaum mustadafin itu banyak jenisnya, dan yang sangat mengalami diskriminasi adalah mereka yang secara substansial stateless di dalam negeri. Selamat datang kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sementara itu, Hansa Maria, Koordinator Teknis Program Mentari Clubfood dari PKU Muhammadiyah Yogyakarta, mensosialisasikan pelayanan bagi anak dengan kaki pengkor yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak dan memberikan harapan bagi keluarga. Muhammad Anwar juga menyampaikan profesionalitas dalam pengasuhan harus didukung oleh spiritualitas yang kuat agar layanan yang diberikan benar-benar menyentuh aspek kemanusiaan. Selanjutnya, saya Muhammad Anwar selaku PDM Lamongan yang membidangi Majelis MPKS mengucapkan selamat dan sukses atas pelatihan pengasuhan Bapak dan Ibu yang diselenggarakan oleh MPKS PDM Lamongan yang sejak kemarin dilaksanakan di Aula Masjid Asy-Syifa dan sekarang dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghasilkan yaitu hasil yang manfaat bagi kita semua dan bagi anak asuh kita, sehingga anak-anak asuh kita nantinya menjadi anak yang mandiri, anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi umat dan bangsa dan agama kita. Sementara itu, Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI dan MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memaparkan strategi pengasuhan positif dan rencana layanan aduan Aunsos yang akan diselenggarakan MPKS. Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial mengapresiasi terkait pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan terkait pengasuhan pengelola dan pengasuh LKSA atau Muhammadiyah Children Center di Kota Jogja. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan semangat baru, lingkungan baru, dan termasuk juga kemampuan atau skill baru untuk mengasuh, mendidik, dan mendampingi anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Muhammadiyah. Kemudian terakhir tentu mudah-mudahan pertemuan ini memperkuat konsolidasi MPKS, PDM Lamongan, kemudian juga tentu akan menjalankan putusan-putusan Muktamar Muhammadiyah dan termasuk juga Musda Muhammadiyah Lamongan terkait salah satu isu yang dibebankan kepada Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial adalah bagaimana penguatan keluarga, komunitas, dan termasuk juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Asuhan Muhammadiyah atau Muhammadiyah Children Center. Melalui pelatihan ini, MPKS PDM Muhammadiyah Lamongan berkomitmen meningkatkan kompetensi dan kepekaan anggota dalam memberikan layanan sosial yang berkualitas dan berkeadilan. Adi Familo memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Baik pemirsa, sebagai wujud konsistensi pendidikan berimbang antara akademik, non-akademik, dan juga pendidikan agama, di tahun 2025 ini Sekolah Mulia gelar wisuda Al-Quran dan juga tahfidz ke-7 sebanyak 126 siswa. MI Muhammadiyah 5 Surabaya gelar wisuda Al-Quran dan tahfidz di Gedung At-Tauhid Tower Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebanyak 126 siswa telah diwisuda dari berbagai kategori, mulai dari Juz 30, Juz 1, dan Juz 2 yang telah lulus tahap ujian Munaqosyah dan Tasmi yang digelar sebelumnya. Bekerjasama dengan Lembaga Pesantren Nurul Falah, wisudawan Al-Quran dan tahfidz Sekolah Mulia tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Hal ini dirasakan oleh Altaf dan orang tuanya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 2, namun dapat mengikuti wisuda tahfidz di sekolah mulia. Rasa syukur yang amat sangat besar, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini anak saya telah wisuda tahfidz juz 30. Perasaan saya sangat luar biasa. Terima kasih kepada para ustadz-ustadzah yang selama ini telah membimbing anak saya sampai pada tahap ini. Saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada MI Muhammadiyah 5 karena para bimbingan semuanya akhirnya Altaf bisa mencapai di wisuda kali ini. Semoga nanti untuk berikutnya Altaf bisa mencapai penghafal Al-Quran di setiap beberapa juz ke depannya. Mohon doanya kepada semuanya, semoga sekolah MI Muhammadiyah semakin berjaya dengan penghasil Al-Quran. Sementara itu, Kepala MI Muhammadiyah 5 Surabaya Umi Sarofah menegaskan bahwa di sekolah mulia selalu konsisten dalam memberikan pendidikan berimbang, baik akademik, non-akademik, dan pendidikan agama, lantaran para wisudawan selain memiliki hafalan Al-Quran yang baik juga telah meraih prestasi yang gemilang. Kami telah mengadakan wisuda tahfidz dan wisuda Al-Quran bagi anak-anak kami. Dan alhamdulillah di tahun ini kami bisa meluluskan 126 siswa dari mereka kelas 2 sampai dengan kelas 6. Dan prestasi kali ini luar biasa karena mereka tidak hanya berprestasi dalam membaca Al-Quran, tahfidz 3 juz, 2 juz, 1 juz, tetapi mereka memiliki prestasi-prestasi yang lainnya. Dan itu yang memang kami tujuan kami dari awal bahwa MI Muhammadiyah 5 meluluskan anak-anak yang memiliki prestasi akademik, dan bukan hanya akademik saja tetapi prestasi-prestasi yang lainnya yang dapat kami gali sebanyak-banyak dari anak-anak kami. Selamat untuk anak-anak karena di wisuda tahfidz kali ini dan di wisuda tahfidz tahun-tahun yang lalu, anak-anak berhasil bukan hanya mengikuti satu tahap ujian, tetapi mereka mengikuti beberapa tahap ujian, baik itu dilakukan di sekolah oleh ustadz-ustadzahnya maupun dari ujian yang dilakukan dari lembaga Pondok Nurul Falah untuk menguji kembali kemampuan mereka. Selamat untuk anak-anakku, selamat untuk orang tua hebat, selamat untuk ustadz-ustadzah yang berhasil meluluskan dan memwisuda anak-anak MI Muhammadiyah 5 Surabaya di tahun 2025. Ana Ros memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.